Bagi yang sudah hadir, insya Allah kita melanjutkan kajian kita di bab ke-47 ya. Bab ke-46 tentang bab kasur Rasulullah. Bagi yang sudah hadir, insya Allah bisa membuka bukunya, kitab Syama'il Muhammad karya Imam At-Tirmizi. Yang hari ini kita masuk ke bab 46 tentang bab kasur Rasulullah. Izin mulai Ustaz ya. Bismillah ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulih walau karihal musyrikun liyuzhirahu ala dini kulih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Yang tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah istiqomahkan kita untuk selalu berada di jalannya, sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, di mana kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat, kita bukan hanya sekedar bersalat, insya Allah sebentar lagi kita bahkan menyimak kehidupan, kepribadian Rasulullah SAW, karena kita akan membahas kajian rutin kita, membahas kitab Syama'il Muhammad karya Imam At-Tirmizi, yang pada hari ini kita masuk ke bab 46, bab tentang kasur Rasulullah. Bersama yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita Ustadz Dr. Umar Maka Hafizahullah Ta'ala. Kita doakan semoga Allah selalu menjaga beliau, keluarga beliau, sehingga terus bisa mendampingi kita untuk mentadaburi ilmu agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai kajian, mari kita siapkan wadahnya ilmu, yaitu qalb kita. Kita bersihkan hati kita dengan baca istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan mari kita luruskan niat kita, bahwasanya hadirnya kita dalam majelis ini semata-mata hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'ah wa malam taqabbalah. Mari sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan guru kita Ustaz Dr. Umar Maka Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol maskuron wa majruran Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik dan Syafar dan seluruh jamaah Hijratul Kahfa yang telah bergabung pada kajian kita pagi hari ini, hari Jumat, melanjutkan Allahu Akbar pembahasan kita terhadap kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal pribadi agung baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di depan mata kita. Alhamdulillah di majelis kita ini kita sudah sampai di bab yang ke-46 dari sekitar 56 bab dalam kitab ini, berarti tersisa 10 bab. Masya Allah, kita akan selesai dari pembahasan kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu karangan fenomenal, salah satu kitab terbaik menjelaskan tentang Syama'il baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Syama'il? Syama'il adalah segala sesuatu yang terkait dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terbaik itu kemudian fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari A sampai Z tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi jamaah yang sudah ikut dari awal, mudah-mudahan insya Allah sudah punya kitabnya di rumah. Bagi yang belum punya kitabnya, atau mungkin ini adalah pertemuan pertama kalinya, saya ingin mengingatkan, menasihatkan
agar di rumah kita salah satu kitab yang wajib ada adalah kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah ada terjemahannya, masya Allah, baik itu dengan judul Syama'ilun Nabi atau kemudian terjemahan kitab ini dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapapun yang membaca kitab ini, mulai dari bab pertama tentang fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tanda kenabian Rasulullah, kemudian rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya zaman rahmat Allah, dan ditutup dengan bab bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Siapapun yang selesai membaca kitab ini dan mengulang-ulang kitab ini, maka ini menjadi bekal bagi dia untuk lebih dekat, lebih mengenal sosok mulia agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah pembahasan kita bab 46 dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwafillah dirahmati Allah, jamaah yang telah bergabung di kajian kita pada pagi hari ini. Mengawali kajian kita Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kajian kitab Syama'il karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Saya mengajak siapapun yang telah bergabung, mari sama-sama kita mulakan majelis ini dengan mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saat ini jamaah rahmat Allah ada rahmat, ada keberkahan yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa beristighfar mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah, sedang ditinggi-tinggikan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi pemberat timbangan mizan amal-amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Setelah terputus beberapa waktu, alhamdulillah kembali kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala walillahil hamd untuk melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal pribadi agung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya di bab 45 kita sudah membahas tentang bukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang tangisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, momen-momen yang diabadikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah tangisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya, dalam salatnya sebagai bentuk khusyuk, takutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Tuhannya. Atau kemudian jamaah rahmatullah, tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika ditinggal oleh istri tercinta ummi wa ummukum ummul mu'minin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Hari ini masya Allah kita akan kembali melanjutkan bab ke-46 ma jaa fi firasy Rasulillah. Allahu Akbar. Bab ke-46 ini adalah bab yang membahas tentang kasur atau tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam bahasa Arab disebut firashun, tempat wadah yang biasa digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk duduk di atasnya, sebagaimana ini juga menjadi tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi hendak beristirahat di malam hari, maka beliau akan tidur beristirahat di atas kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ini tidak banyak hadisnya, hanya ada 2 hadisnya, masya Allah.
Yang dua hadis ini sudah cukup memberikan gambaran bagi siapapun yang mentadabburi, memperhatikan dua hadis ini tentang seperti apa tempat tidurnya Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Dan apa hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari bab ke-46 ini yang menjelaskan gambaran firash, tempat tidur manusia termulia yang pernah ada di atas muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum memulai jemaah Allah, seperti yang disampaikan oleh Uda Syafar di awal majlis, bahwa hari ini adalah hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini jemaah rahmat Allah, Nabi Adam diciptakan, dan di hari ini, di hari Jumat insya Allah, kiamat itu akan terjadi sebagaimana manusia akan masuk surga Allah di hari Jumat. Nah, salah satu zikir terbaik di hari terbaik, Allahu Akbar. Salah satu zikir terbaik di hari terbaik adalah memperbanyak salawat kepada manusia terbaik, Muhammad ibni Abdullah salawatu rabbihi alaihi wasallam. Di hari ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Maka saya ingin mengajak kepada jemaah rahmatullah yang saat ini mengikuti kajian ini, baik itu mungkin sedang mengikuti kajian ini dari rumah, atau kemudian mungkin mengikuti kajian ini sementara dia di dalam perjalanan, mari kita perbanyak salawat di hari ini. Mudah-mudahan setiap salawat yang keluar dari lisan kita, ma'rudatun alaihi, itu disampaikan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disebut nama-nama kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi sebab insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kelak pada hari kiamat. Di antara orang yang paling berhak atas syafaat Nabi adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahmatullah, akhwatal iman azallahu ayyakum jamaah. Mungkin di antara jamaah ada yang baru pertama kali hadir di kajian Syama'il ini, maka saya ingin menegaskan bahwa salah satu hikmah kenapa kita mengkaji Syama'il adalah agar kita semakin mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semakin dekat dengan pribadi agung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harapkan dengan itu, Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita, kerinduan dalam diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sahabat Nabi, dan ini sering saya ceritakan kalau mengkisahkan tentang kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu sahabat Nabi, ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Maula Rasulullah, bekas budak Nabi yang dimerdekakan Rasulullah, yang tahu betul bagaimana akhlak mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini bernama Thauban radhiyallahu anhu. Beliau ini tidak di antara sahabat yang tidak kuat berlama-lama tidak bertemu dengan Nabi. Kadang dia sudah pulang ke rumahnya, baru saja pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia kembali lagi ke rumah Nabi hanya untuk sekedar memandang, melihat wajah Rasulullah. Ada kerinduan, ada kecintaan dalam diri sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan jemaah rahmatullah, akhwatal iman azallahu ayyakum ajmain, kecintaan tersebut, kerinduan kepada baginda Nabi juga sudah tumbuh dalam diri kita. Ya. Nabi mengingatkan kita dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, ya, tidak akan sempurna iman seseorang sampai ia mampu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaannya kepada keluarganya, melebihi kecintaannya kepada istrinya, melebihi kecintaannya kepada anaknya, bahkan melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Allah. Dan ini bukanlah perkara ringan, kecuali jamaah rahmatullah, Allah yang memudahkan kita untuk kemudian mencintai Rasulullah SAW. Allah yang menumbuhkan kecintaan ini dalam diri kita, dan itu tidak akan terjadi kecuali kita mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 hal kata ulama yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mempelajari sirah baginda Nabi dan syama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita lakukan saat ini. Yang kedua, memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berkunjung
ke kota Nabi, ke masjid Nabi, atau berziarah ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, amalan yang bisa kita lakukan dengan rahmat Allah agar semakin bertumbuh cinta ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita mengamalkan 4 hal ini dan Allah cintakan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diperintahkan Allah dan seperti yang diinginkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke pembahasan kita subuh hari ini. Ya, jamaah rahmat Allah. Bab maja'a fi firasy Rasulillah, bab tentang tempat tidur atau kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Urwah, ya, dari Urwah ibnu Zubair, keponakan ibunda Aisyah, putra dari saudari ibunda Aisyah Asma binti Abi Bakar. An Urwata an Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Qalat, ibunda Aisyah berkata, innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hashuhu lifun. Hadis ini selain disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, dicantumkan Imam Al-Bukhari dalam Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'ilun Nabi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jemaah rahmatullah, hadis pertama dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma adraka man Aisyah? Siapa yang tidak kenal dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Wanita yang Allah pilih untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah pernikahan Rasulullah SAW dengan ibunda Aisyah yang satu-satunya istri Nabi yang perawan adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Dari semua istri Nabi ada 11 istri Nabi yang disepakati, 2 istri Nabi wafat sebelum Nabi, 1 ibunda Khadijah yang wafat sebelum Nabi di Mekah, 2 ibunda Zainab bintu Khuzaimah yang meninggal di Madinah sebelum Nabi SAW, dan 9 dari istri Nabi itu wafat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari semua ummahatul mukminin, dari semua istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW dari semua istri-istri Nabi itu adalah ibunda Aisyah. Ada sekitar 2000 hadis diriwayatkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya terkait hadis-hadis tentang perilaku akhlak mulia Nabi atau kebiasaan Nabi yang mungkin tidak bisa dilihat oleh sebagian sahabat, kan itu hanya akan dilihat bagi mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, mereka yang senantiasa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah berkata, "Innama kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya tidaklah kasur atau tempat tidur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yanamu alaihi, yang Nabi itu tidur di atasnya. Allahu Akbar. Tidaklah tempat tidur atau kasur yang menjadi tempat tidur Nabi di atasnya kecuali terbuat min adamin hashuhu lif. Tidaklah kasur Nabi yang menjadi tempat tidur Nabi itu kecuali dia terbuat dari kulit yang sudah disamak, yang dibersihkan. Hashuhu lif, isinya itu adalah sabut, ya, sabut dari pelepah kurma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah tempat tidur manusia termulia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Yang Allah tawarkan kepadanya bukit Safa itu berubah menjadi emas, namun ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Masya Allah, tempat tidurnya Nabi itu amat sangat sederhana sekali.
Coba bandingkan jamaah Allah dengan tempat tidur, kasur-kasur kita semua yang ada di rumah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pun kita masih sering berkeluh kesah. Padahal kalau kita pelajari sirah dari Syama'il Nabi, kehidupan kita ini jamaah Allah jauh lebih lapang dari kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tempat tidurnya sebagaimana yang diriwayatkan Ibunda Aisyah, karena beliau yang menyiapkan tempat tidur tersebut dan beliau tahu betul kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu kebiasaan Nabi sebelum tidur, Nabi senantiasa tertidur dalam keadaan berwudu. Nabi jika sudah sampai di tempat tidurnya jama'a kaffai, beliau akan menggabungkan kedua telapak tangannya. Lalu kemudian beliau membaca 3 surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tsumma yanfuthu fihima. Ini dilakukan Nabi ketika Nabi sudah berada di tempat tidurnya. Lalu kemudian Nabi meniup kepada kedua tangannya, wa yamsahu bihima mastata'a min jasadi, dan mengusap seluruh tubuhnya yang bisa didapati oleh kedua tangannya. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya, Nabi itu tidak terbiasa begadang. Nabi itu akan segera tidur setelah ba'da salat isya. Kalaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat tidur di malam hari, itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, berkisah, bertutur dengan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah ini faedah dari hadis pertama bahwa tempat tidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang senantiasa disiapkan oleh Ibunda Aisyah untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah datang dan tidur di rumah Ibunda Aisyah, itu terbuat dari kulit yang sudah disamak, hasyuhu lif. Isinya apa? Isinya bukan kapas, masya Allah. Isinya itu adalah sabuk, ya, yang dimasukkan ke dalam kulit tersebut. Dan itulah yang menjadi tempat istirahat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari atau kemudian di siang hari. Kita lanjut di hadis kedua dulu. Nanti setelah hadis kedua jemaah rahmatullah, kemudian kita mengambil beberapa pelajaran dari bab Maja fi firasy Rasulillah, bab tentang kasur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis kedua jemaah rahmatullah, dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, an abihi qal, beliau berkata, su'ilat Aisyah. Ibunda Aisyah pernah ditanya. Salah satu kebiasaan tabi'in, ya, itu adalah mendatangi istri-istri Nabi, bertanya banyak hal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kebiasaan tabi'in, bahkan bukan cuma tabi'in, ini juga kebiasaan sahabat dengan sahabat yang lain, karena sahabat itu kan berbeda-beda. Ada yang keluar bersama Rasulullah SAW di momen-momen tertentu, sebagaimana ada sahabat yang lain mungkin membersamai Rasulullah di momen yang lain itu tidak membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat itu salah satu yang mereka sering tanyakan adalah tentang kebiasaan Rasulullah SAW, termasuk diantaranya para tabi'in yang hidup setelah, yang beriman atau kemudian masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Maka salah satu yang mereka lakukan adalah mendatangi istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan segala sesuatu terkait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bertanya, ini diantara bab-bab yang sudah pernah kita bahas, ada yang bertanya tentang tempat minum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qadhi Rasulillah. Ada yang menanyakan tentang pedang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menanyakan tentang baju perangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menanyakan tentang akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ketika Ibunda Aisyah ditanya an khuluqi Rasulillah, ditanya tentang gambaran seperti apa akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qalam bersumpah, nun wal qalami wa ma yasturun, hanya untuk menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya baginda Nabi itu benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang amat sangat mulia. Nah, Ibunda Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau tidak punya jawaban kecuali
kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlak perilaku baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Dan bukan cuma tentang sifatnya, hampir setiap hal tentang Nabi itu ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada yang menanyakan tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin, di mana letak cincin itu dipasang, dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang menanyakan apa ukiran cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai zaman Rasulullah ada seorang tabi'in. Saya berusaha mengingat namanya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Ada seorang tabi'in mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Tabi'in ini mendatangi Anas bin Malik karena dia tahu bahwa salah satu sahabat yang paling sering bersama Nabi itu adalah Anas bin Malik. Ya, karena Anas bin Malik itu 10 tahun menjadi khadim, menjadi pelayannya Rasulullah. Sebagaimana disebutkan Anas, khadamtu Rasulullah, aku pernah menjadi pelayannya Nabi, pembantunya Nabi sebanyak atau selama 10 tahun. Lalu kemudian kata Anas bin Malik, selama 10 tahun itu tak sekalipun Rasulullah itu menyakitiku dengan ucapannya. Nabi tidak pernah berkata kepadaku, kenapa engkau belum melakukan ini Anas? Padahal aku sudah perintahkan. Atau kenapa engkau melakukan seperti ini? Ya. Padahal bukan seperti ini yang saya perintahkan. Itu pun tidak pernah diucapkan Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, datang tabi'in ini kepada Anas bin Malik, apa yang dia katakan kepada Anas? Ya Anas. Karena dia tahu bahwa Anas ini, Masya Allah, matanya salah satu mata yang paling sering memandang wajah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini berkata, ya Anas, a'tini aynayka alladhi ra'aita bihima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Anas, mau tidak engkau berikan kepada saya kedua matamu yang dengannya engkau senantiasa memandang wajah mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti dia ingin mengeluarkan mata Anas, tetapi ini bentuk gambaran kerinduan orang-orang beriman itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjut jemaah rahmatullah. Su'ilat Aisyah, ibunda Aisyah ditanya, "Makana firasyu Rasulillah fi baiti?" Seperti apa kasur, tempat tidur baginda Nabi di rumahmu, hai Aisyah? Qalat, ibunda Aisyah kemudian menjawab, "Min adamin hashwuhu." Kasur tempat tidur Nabi yang ada di rumahku yang senantiasa aku siapkan untuk Nabi itu terbuat dari kulit hashwuhulif, terbuat dari kulit yang isinya, ya, isi daripada tempat tidur tersebut, kasur tersebut terbuat dari sabuk. Ini menguatkan riwayat yang sebelumnya. Wasu'ilat Hafsah, sebagaimana ibunda Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha juga ditanya, "Makana firasyu Rasulillah fi baiti?" Wahai Ummul Mukminin Hafsah, seperti apa kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di rumah? Jemaah rahmatullah sallallahu alaihi. Ya, kita tahu bahwa salah satu istri Nabi Ummahatul Mukminin itu adalah putri Umar ibn Khattab, Hafsah bint Umar. Salah satu istri Nabi yang terkenal dengan qiyamul lailnya. Ya. Jadi salah satu hal yang dikenal dengannya ibunda Hafsah itu dengan qiyamul lailnya. Selain qiyamul lail, dia terkenal, ibunda Aisyah terkenal dengan puasanya. Ibunda Hafsah ini terkenal dengan kekuatannya dalam berpuasa. Ya. Dan ini jamaah rahmatullah sebagaimana yang disandingkan Umar bin Khattab terhadap putrinya. Ketika dia menawarkan sebelum dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menawarkan putrinya untuk dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah istri Utsman bin Affan, putri Rasulullah Ruqayyah itu wafat. Ya Utsman, tidakkah engkau ingin menikahi putriku Hafsah? Innaha sawwamatun qawwamah. Putriku Hafsah ini adalah wanita yang senantiasa berpuasa dan wanita yang senantiasa menjaga qiyamul lailnya. Dan kita tahu, Masya Allah, dari semua istri Nabi, yang paling, kalau istilah hari ini, yang paling best, yang paling dekat ya dengan ibunda Aisyah itu adalah Hafsah. Jadi dua wanita mulia ini, ibunda Aisyah dan ibunda Hafsah itu, Masya Allah, tidak memiliki rahasia satu sama lainnya.
Dan itu mungkin juga disebabkan karena tempat tinggal mereka itu berhadapan. Ini bagi jamaah yang sudah pernah umrah atau bagi jamaah yang belum, yang insya Allah semoga Allah segerakan bisa berkunjung kembali ke Baitullah. Kalau ke Madinah dan ziarah ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburan Nabi itu kan kamarnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hujratu Aisyah, yang menjadi kuburan Nabi. Kemudian di situ juga ada kuburan Abu Bakar As-Siddiq, di situ juga ada kuburan Umar bin Khattab. Walau sang pemilik kamar, wanita mulia ini, Allahu Akbar, akhirnya dikuburkan di Baqi. Padahal beliau termasuk yang amat sangat, beliau yang menginginkan betul-betul dikuburkan di samping orang tuanya, ayahanda tercinta Abu Bakar, dan di samping suami tercinta. Akan tetapi kita tahu dalam sebuah riwayat bagaimana Umar bin Khattab menjelang kematiannya, menjelang wafatnya Umar bin Khattab, ia membutuh salah satu putranya. Ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu al-Majusi belasan tusukan di badannya di sholat subuh, ketika ia mengimami sahabat sholat subuh dan ia tahu bahwa ajal kematian itu sudah amat sangat dekat, ia menyuruh salah seorang putranya mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, meminta izin agar kalau dibolehkan, katakan kepada Aisyah, Umar meminta izin, dan jangan bilang Amirul Mukminin karena setelah ini saya lakukan lagi Amirul Mukminin. Meminta izin boleh tidak, diizinkan tidak. Umar ibn Khattab dikuburkan di samping sahabatnya Abu Bakar dan dikuburkan di samping kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah kepada putra Umar, aku adalah orang yang paling diinginkan di tempat ini. Akan tetapi aku juga tahu siapa Umar ibn Khattab, kedudukannya di sisi Rasulullah, maka sampaikan kepada Umar. Aisyah memberinya izin, membolehkannya dikubur di samping sahabatnya, di samping kekasihnya Umar bin Khattab. Itu sebabnya kenapa di samping kuburan Rasulullah SAW ada kuburan Abu Bakar, ayahanda ibunda Aisyah, yang juga minta izin kepada putrinya. Ada kuburan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, yang putrinya itu adalah istri Nabi, Hafsah binti Umar, yang merupakan sahabat karib dari semua istri Nabi yang paling dekat dengan ibunda Aisyah itu adalah Hafsah. Dan kamarnya ini tadi yang ingin saya sampaikan, kalau nanti suatu saat berangkat umroh, ini kuburan Nabi. Di seberang kuburan Nabi itu, kalau kuburan Nabi itu kalau kita jalan di sisi kiri, maka di sisi kanan di seberang ya, itu adalah kamar Hujratu Hafsah, ummi wa ummukum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada satu jendela di bagian kamar ibunda Hafsah itu yang senantiasa terbuka sampai hari ini. Ada banyak pendapat-pendapat ulama kenapa kemudian jendela itu masih tidak pernah ditutup ya sampai hari ini. Coba dilihat, wallahu a'lam bishawab, kenapa apa yang menjadi alasan sebabnya. Ada yang mengatakan bahwa Hafsah mensyaratkan setelah wafatnya Nabi agar jendela yang menghadap ke kuburan Nabi tidak pernah ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah yang kemudian banyak ditemukan kalau kita mencari Rasulullah, ya, mencari apa namanya, jemaah rahmatullah, tentang jendela tersebut. Ya, ibunda Hafsah ditanya, jemaah rahmatullah, seperti apa kasur Rasulullah? Kalau tadi kasur di rumah ibunda Aisyah sudah kita dengarkan, terbuat dari kulit, isinya apa? Sabut. Qalat mishan nathnihi thintaini fayanamu. Kasur atau firash, tempat tidur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahku, kata ibunda Hafsah, itu terbuat dari kain wol, ya. Tapi apa namanya? Dia agak kasar. Ya. Nasmihi fintaini fayanamu alaihi. Terbuat dari kain yang kami lipat 2 kali. Lalu kemudian kenapa dilipat 2 kali? Supaya sedikit empuk. Ya. Karena zaman rahmatullah ikhwatal iman zanallahu wa iyyakum ajmain, kalau cuma sekedar kain akan terasa lantai tanah tempat tinggal Rasulullah SAW. Maka yang dilakukan oleh ibunda Hafsah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum, adalah beliau melipat kain tersebut ya, menjadi dua kali lipatan, sehingga supaya agak tebal dan Nabi bisa istirahat dengan baik, istirahat dengan nyaman di tempat tidur tersebut. Falamma kana dzata lailatin qult,
Sampai suatu malam kata Ibunda Hafsah, aku berkata, "Lau thanaituhu arba'a thiniyatin." Coba kalau saya lipat 4 kali lipat ya. Kalau sebelumnya kan 2 kali lipat, itu yang paling sering dilakukan oleh Ibunda Hafsah ketika menyiapkan tempat tidur Rasulullah SAW. Sampai suatu saat dia berpikir, dia berkata, kenapa tidak saya lipat kain ini menjadi 4 lipatan? Lakana awta'a lahu fathanainahu lahu bi'arba'i thiniyatin. Maka itu jauh lebih lembut bagi Nabi, lebih empuk pastinya untuk Nabi kalau dilipat menjadi 4 kali lipatan. Maka kami pun akhirnya melakukan itu, kata Ibunda Hafsah. Dibuatlah kasur tempat tidur Rasulullah di rumah Hafsah, Ibunda Hafsah yang tadinya cuma 2 kali lipatan, jamaah-jamaah menjadi 4 kali lipatan. Falamma asbah, Allahu Akbar. Ketika keesokan harinya, qal, maka Nabi bertanya kepada Ibunda Hafsah. Dan lagi-lagi jemaah, ini pengingat, ini nasihat bagi saya, nasihat bagi setiap laki-laki yang ada di sini. Nabi itu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nabi itu bahkan hampir jarang sekali meninggikan suaranya, kecuali bahwa itu adalah pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah orang yang paling lembut kepada istri-istrinya. Dan ternyata Masya Allah, salah satu ukuran kemuliaan baiknya seorang laki-laki, agama seorang laki-laki itu adalah dilihat dari bagaimana perilakunya, muamalahnya kepada istrinya. Bukankah Nabi mengatakan, khiyarukum, sebaik-baik kalian wahai laki-laki, khiyarukum li ahli, adalah yang paling baik di antara kalian kepada istrinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku ini adalah orang yang paling baik muamalahnya, perilakunya terhadap keluarganya. Salah satunya adalah ketika ada sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh Nabi yang dilakukan oleh istrinya. Nabi tidak kemudian meninggikan suaranya, apalagi sampai kemudian memukul istrinya. Nabi tidak pernah memukul istrinya. Ada satu momen di mana Ibunda Aisyah menjatuhkan nampan, ya, nampan tempat makanan yang dikirimkan salah satu istri Nabi di hadapan Nabi, di hadapan sahabat yang membawa makanan tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW ketika melihat Ibunda Aisyah melakukan itu karena cemburu, dia hanya berkata kepada sahabat yang membawa makanan dan melihat kejadian itu, gharat ummukum, biasa emakmu lagi cemburu. Ini Nabi SAW, seperti ini akhlak Rasulullah SAW. Termasuk ketika dia mendapati kasurnya itu tidak seperti yang biasa dia tiduri. Ya. Kalau menurut kita malah lebih baik nih, karena lebih empuk. Tapi tidak, ternyata dengan Rasulullah SAW, jemaah rahmat Allah, Nabi berkata, falamma asbaha ma farashtum liyal lailah. Wahai Hafsah, apa yang kau jadikan tempat tidur kasurku tadi malam? Qulna, maka kami menjawab, huwa firasyuk. Ya Rasulullah, itu sama tempat tidurmu, itu kasur yang biasa engkau tiduri. Illa annana thanainahu bi arba'i thiniyatin. Akan tetapi kali ini tadi malam kami melipatnya menjadi 4 kali lipat. Tidak seperti sebelumnya yang hanya kami lipat sebanyak 2 kali lipatan. Kami melipatnya menjadi 4 kali lipat agar itu lebih empuk, lebih nyaman bagimu ya Rasulullah. Wa awta'ulak. Apa jawaban Nabi? Teman-teman Allah. Akhwat aliman azalullah wa ya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jawaban Nabi adalah rudduhu li hajatihi ula. Kembalikan tempat tidurku, kembalikan kasurku ke posisinya semula. Artinya jangan dilipat menjadi 4 kali lipatan, tetapi cukup engkau lipat kembali menjadi 2 kali lipat. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-laila. Allahu akbar. Dengarkan kenapa Nabi jemaah rahmat Allah menyuruh Ibunda Hafsah mengembalikan kasurnya pada posisinya semula, karena ternyata kata Rasulullah SAW, fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-laila. Empuknya kasur Nabi, ya Rahman. Padahal ini cuma kain yang dilipat 4 kali, itu pun kainnya agak kasar, cuma dilipat 4 kali. Apa katanya? Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu, keempukan dari kasur yang kalian lipat menjadi 4 kali lipat itu telah menghalangi saya dari sholat malamku tadi malam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedikit tentang hadis kedua ini, jemaah terhormat, hadis kedua ini didhaifkan oleh ulama, ya.
Hadis kedua ini didhaifkan oleh ulama karena adanya Abdullah ibn Maimun, salah satu perawi di dalam hadis ini. Walau hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah tentang gambaran tempat tidur Rasulullah SAW itu adalah hadis yang sahih. Selain diriwayatkan Imam At-Tirmidzi jamaah rahmatullah, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini jamaah rahmatullah, dua hadis di bab ini yang menggambarkan tentang kasur dan tempat tidur Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Yang kesimpulannya bahwa kasur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu ayyakum ajmain, itu terbuat dari kulit yang sudah disamak, isiannya, dalamannya itu terbuat dari sabun. Jadi kebayang bisa bagaimana tidur. Mungkin kalau kita sudah tidak bisa tidur kali ya. Allahu Akbar. Ya Rahman. Lanjut. Kemudian di hadis kedua dari Ibunda Hafsah menggambarkan bahwa tempat tidur Rasulullah SAW itu hanya kain yang dilipat 2 kali oleh istri Rasulullah Hafsah radhiyallahu anha. Bahkan beliau pernah suatu malam berinisiatif untuk melipatnya menjadi 4 kali lipatan agar lebih empuk. Nabi SAW tidur di atasnya. Ternyata itu dilarang oleh Nabi dan Rasulullah minta agar dikembalikan kembali kepada posisinya semula. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu anhum ajmain, tempat tidur ya, tempat atau kasur yang biasa ditempati Nabi, bukan ada selain 2 hadis ini ada riwayat yang lain, ada hadis yang lain yang tidak dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di bab ini jamaah rahmatullah tentang tempat tidur Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau tadi kita dengarkan tentang Anas bin Malik, Anas bin Malik itu adalah pelayan pembantu Rasulullah SAW di Madinah. Maka yang perlu kita ketahui bahwa pelayan, khadim, pembawa sandal Nabi yang senantiasa berkhidmat untuk Nabi di Mekah itu sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat yang disampaikan Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW nama ala hasirin faqama wa qad athara fi janbihi. Nabi SAW zaman Allah juga pernah tidur di atas tikar. Ya. Jadi selain tadi yang menggambar 2 hadis yang menggambarkan tentang kasur Nabi SAW, zaman Allah ternyata Nabi juga pernah tidur di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma sampai itu membekas di punggung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sahabat itu berkata, ya Rasulullah, lau ittakhadna laka wita'an, kalau kami menyiapkan, bagaimana kalau kami menyiapkan untuk kasur khusus yang empuk agar menjadi tempat istirahat tidur untukmu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kata Rasulullah, apa hubunganku dengan dunia? Aku di dunia ini tidak lain kecuali seperti seorang pengendara yang bernaung di bawah pohon lalu ia pergi meninggalkannya. Yang bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, buat apa saya bermewah-mewah sementara saya juga akan meninggalkan semua kemewahan-kemewahan ini. Riwayat yang lain jamaah rahmatullah yang pernah menggambarkan bagaimana tempat tidur Rasulullah SAW adalah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mendatangi Rasulullah SAW yang saat itu sedang sendirian di tempat tinggalnya, ketika beliau mendiamkan istri Rasulullah SAW karena hendak mendidik mereka semuanya. Umar bin Khattab datang dan ketika beliau masuk ke kamar Rasulullah SAW, tempat tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu oleh zaman terbatas Umar bin Khattab tiba-tiba meneteskan air mata ketika mendapati Nabi, Allahu Akbar, Imamul Anbiya wa Rasul, manusia yang paling mulia, itu tidur di atas pelepah kurma dan tikar tempat beliau itu membekas di punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau kemudian menyiksa dirimu? Tidakkah engkau melihat bagaimana pemimpin Romawi, pemimpin Persia yang tidur di atas permadani, kasur, tempat yang empuk? Apa kata Nabi, ya Umar, ala tuhib
Ala tarda, tidakkah engkau senang, tidakkah engkau ingin lahum fid dunya, kemewahan ini bagi mereka orang-orang kafir di dunia, walana fil akhirah, dan ini Allah peruntukkan bagi kita di akhirat. Sampai di sini jamaah rahmatullah akhwat iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, ada beberapa hikmah, ada beberapa pelajaran ibro yang bisa kita petik dari bab ke-46 ini tentang firasyu Rasulillah, kasur atau tempat tidur Rasulullah SAW. Yang pertama jamaah rahmatullah, kedua hadis ini atau bab ini mengajarkan kepada kita akan kezuhudan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk tidur di atas kasur yang jauh lebih empuk, tapi itu tidak dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memilih untuk kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana memahami hakikat dunia ini, memilih untuk zuhud dari kemewahan dunia ini. Bahkan jamaah Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ini juga dinasihatkan Nabi kepada kita agar kita tidak berlebihan terhadap dunia. Ambil secukupnya dari dunia ini, jangan berlebihan mencintai dunia, jangan berlebihan mengambil dunia yang bisa saja kemudian menghalangi kita dari niat Allah, menghalangi kita dari melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Nabi pernah berkata, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah, ambil secukupnya dari dunia ini, niscaya engkau pasti akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki orang lain. Artinya jangan mengambil hak milik orang lain, maka engkau akan dicintai oleh manusia yang ada di sekitarmu. Pelajaran kedua jamaah rahmatullah akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, tempat tidur yang berlebihan atau maksudnya tempat tidur yang terlalu nyaman, terlalu empuk ya. Tempat tidur yang terlalu nyaman, terlalu empuk itu bisa berlebihan dalam mengambil dalam berlebihan memilih tempat tidur atau kasur yang berlebihan ya. Itu akan menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sholat subuhnya tertinggal, telat sholat subuhnya, telat bangunnya di subuh hari. Dan ini salah satu alasan kenapa Nabi memerintahkan Ibunda Hafsah mengembalikan kasurnya kepada posisinya semula, karena keempukan kasur yang dilipat menjadi kain yang dilipat menjadi 4 kali lipatan itu menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak qiyamul lailnya di malam hari. Pelajaran ketiga jamaah Allah ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, dua bab firash Rasulullah ini atau dua hadis yang barusan kita baca mengajarkan kepada kita contoh teladan kesederhanaan pemimpin yang merakyat. Tapi ini tidak dibuat-buat. Bukan ketika ada kamera, bukan ada roll and action, tidak. Ini adalah hayat Rasulullah. Memang seperti inilah hidup Rasulullah. Dan ini menjadi teladan pemimpin yang sederhana, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mendahulukan masyarakatnya, mendahulukan umatnya daripada mendahulukan dirinya. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik bagi negeri kita tercinta Indonesia. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang keempat jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Hadis ini juga memberikan kita pelajaran bahwa walaupun Nabi seorang Rasul, Nabi, pemimpin para Nabi dan Rasul, walau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di pertengahan malam itu bangun untuk memperbanyak ibadahnya, tapi Nabi juga tetap istirahat. Nabi juga tetap memberikan fisik itu haknya. Hak fisik adalah tidur, diantaranya juga adalah beristirahat. Bahkan pernah ada orang yang dinasihati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang 3 orang, lalu kemudian 3 orang ini ingin menanyakan tentang ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang berkata, saya ini tidak menikah selama-lamanya. Saya tidak menikahi wanita karena saya hanya ingin beribadah. Merasa bahwa kalau menikah itu akan mengganggu ibadahnya, padahal nikah itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian salah satu di antara mereka ada yang mengatakan, saya ini asumuddah, saya ini berpuasa dalam setahun. Kalau Nabi kan puasa yang paling dianjurkan Nabi adalah puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa. Nah orang ini setiap hari berpuasa dalam setahun.
Lalu kemudian yang ketiga mengatakan wa ana la ana laila. Saya ini tidak di malam hari tidak tidur, memperbanyak ibadah di malam hari. Mendengarkan ucapan itu, kemudian Nabi mengatakan, ana khairukum. Saya adalah orang yang paling baik di antara kalian. Wa ana afdalukum. Saya adalah orang yang paling mulia di antara kalian. Sementara saya menikah, atazawwajun nisa, lalu kemudian wa asumu wa uftir, saya berpuasa dan berbuka, wa atazawwajun nisa, wa anamu fil lail. Saya juga masih tidur di malam hari. Nah, jamaah yang terhormat Allah, ikhwatan iman azamullah wa iyyakum ajmain, itu beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari bab ke-46 ini, bab tentang firasyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dua hadis ini atau bab ini semakin mengenalkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin mendekatkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dulu majelis ini supaya Allah sempurnakan pahalanya. Kemudian setelah itu kita kembalikan ke host dan kita buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. Salah satu kebiasaan para sahabat baginda Nabi ketika mereka berkumpul adalah saling mengingatkan, saling membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw Kemudian kita baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah jika Allah panjangkan umur, kita akan membahas di bulan depan insyaallah tentang ketawaduan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik, tapi beliau juga adalah manusia yang paling tawadhu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ketawaduan Nabi yang bisa kita ambil pelajaran, insyaallah kita akan bahas bulan depan, ya bukan pekan depan, bulan depan insyaallah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke host kita, udah Syafar. Tafadhal dah Syafar, silakan. Ustaz, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Sekali lagi dengan baca Syama'il ini tidak ada yang tidak luar biasa dari Rasulullah ya. Kita bahkan mempelajari sendalnya dan saat ini kita pelajari kafur Rasulullah. Walaupun hanya hadis, tapi banyak sekali hikmat yang bisa kita ambil dari pelajaran bagi kita sehari-hari. Kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Sat ya. Silakan bersama. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa bertanya langsung atau mungkin melalui chatroom. Insyaallah nanti kami bacakan. Dari hadis tadi Tat ya. Ini sebuah pelajaran buat kita bagaimana kenikmatan dunia itu diorientasikan untuk akhirat ya Ustaz ya. Allah, betul. Bagaimana kita memperdayakan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk kebaikan akhirat kita. Bahkan ukuran kasur itu, hebat atau tidaknya kasur itu, kalau bisa membuat kita terbangun tengah malam gitu. Sebagus apapun kasur, kalau melenakan kita, kalau perlu Rasul marah gitu ya. Malah apa aneh yang kamu pasangin semalam gitu. Sampai segitunya Masya Allah. Jadi parameter itu memang harus parameter akhirat ya. Ya. Apapun parameter akhirat, termasuk kasur aja gitu bah. Saya juga agak takjub gitu waktu kemarin untak antum nih. Satu cuma dua hadis doang tentang kasur aja gitu ya. Apa perlu kita bikin sama 2 bab gitu ya? Takutnya terlalu singkat gitu kan. Tapi ternyata Masya Allah pas digali lebih dalam lagi urusan kasur ini ternyata refleksinya banyak sekali Ustaz ya. Kalau tadi Ustaz bilang ini bisa menggambarkan bagaimana seorang pemimpin itu ya punya karakter sederhana bahkan dari kasurnya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Dan kita tahu ya Sat ya, banyak orang invest di rumahnya salah satu bagian yang mahal dan agak prestisius ya kamar tidurnya Sat ya. Betul. Ya. Ruang tamunya bisa jadi sederhana, begitu masuk kamar tidurnya, waduh ada walk-in closetnya. Dan jadi sound systemnya yang lebih bagus malah di kamar tidurnya gitu ya. Betul. Dan ternyata Masya Allah ya menjadi pengingat bahwa berlebihan
sampai dalam tempat tidur, jangankan berlebihan kendaraan, berlebihan bermewah-mewahan dari segi rumah, ya. Rumah anak satu, anak dua, ya, tapi rumahnya 5 lantai, ya. Padahal dia tidur cuma satu kamar. Nah, jamaah terhormat, ikhwatal iman radhiyallahu ankum ajmain, memang kita tidak boleh bermewah, ya, boleh mengambil dunia, tapi ingat semua kenikmatan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang punya rumah 3, 1 ditinggali, 2 tidak, siapkan pertanyaan ketika ditanya, untuk apa rumah ini? Ketaatan apa yang dilakukan di rumah ini? Sementara jemaah rahmatullah Allah, ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin saat ini bahkan sekedar mengenyangkan perut mereka tidak menemukan, seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Hadis ini pengingat bagi saya, ini juga mengingatkan kita semuanya, ya, bahwa tempat tidur yang berlebihan itu bisa menjadi penghalang. Bagaimana Nabi kemudian bertanya kepada Ibunda Hafsah, ini diapain kasur saya tadi malam ini? Padahal cuma dilipat 4 kali, dan itu cuma kain biasa, atau kain yang agak keras dilipat 4 kali oleh Ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Maha benar Allah yang berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu-satunya manusia setiap sisi, segala hal yang terkait dirinya adalah teladan terbaik bagi umat manusia, itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, bapak dari para nabi, teladan terbaik, tapi ada satu hal kata Allah yang tidak boleh diikuti dari Nabi Ibrahim, yaitu doanya Nabi Ibrahim untuk bapaknya yang kafir. Nabi Musa teladan terbaik bagi umat manusia, tapi ada beberapa hal yang tidak boleh diikuti dari Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya adalah ketika dia mendorong memukul orang Mesir yang memukuli orang Bani Israel, sehingga orang Mesir itu terlempar dan meninggal saat itu pula, mati di tempat. Nah, ini tidak boleh diikuti. Tapi Rasulullah, fi Rasulillah, segala sesuatu yang kau dengar, yang kau lihat, yang kau dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik. Dan mudah-mudahan kita dimampukan untuk meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, tidak sabar, silakan. Baik, Ustaz. Sepertinya belum ada pertanyaan nih, Ustaz. Mungkin sudah mulai masuk ke kesibukan. Oh, ada nih, Ustaz. Afwan, bentar. Ini ada di chatroom. Nah, Afwan, Ustaz, kalau rumah itu digunakan sementara sama keluarga atau orang lain tanpa beban, bagaimana ini, Ustaz? Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ada sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini Masya Allah salah satu sahabat yang terkenal dengan kezuhudannya. Tak jarang beliau mengingatkan sahabat-sahabat yang lain, mengingatkan kita semuanya agar tidak berlebihan dengan dunia ini. Abu Dzar itu kata Nabi mata wahida. Dia meninggal sendirian, wa yub'atsu wahida, dan nanti dia akan dibangkitkan di hadapan Allah sendiri juga. Ya, ini salah satu sahabat yang terkenal dengan kezuhudannya. Salah satu yang beliau ingatkan adalah ketika beliau tawaf di Ka'bah, beliau mengingatkan orang-orang yang saat itu sudah sedang tawaf, jangan berlebihan dengan dunia. Di antara tanda-tanda kiamat beliau katakan adalah munculnya orang-orang yang memperbanyak tempat tinggalnya, padahal yang ditinggali cuma satu. Yang enak adalah yang jaga villa, kayak di puncak tuh Masya Allah, yang punya cuma 2 kali setahun. Ya, yang jaga villa yang Masya Allah berkembang biak anaknya, karena Masya Allah tempat tinggalnya enak. Dan itu mereka tinggal di situ. Nah, jemaah terhormat, tadi ada yang bertanya, Masya Allah Ustaz, rumah itu ditempati oleh keluarga dan itu Masya Allah tidak berbayar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya hanya bisa berdoa itu meringankan hisabnya, insya Allah. Semua kita akan ditanya oleh Allah akan setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, rumah yang punya kita yang ditinggali oleh keluarga, kerabat, dan kita tidak minta bayaran, mudah-mudahan itu meringankan hisab, dan mudah-mudahan itu bentuk sedekah kepada kerabat dan keluarga kita, dan semoga Allah lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana memudahkan kerabat yang tidak punya tempat tinggal, karena Masya Allah memang salah satu nikmat yang perlu disyukuri setiap malam ini adalah tempat tinggal yang Allah berikan kepada kita. Jadi salah satu doa Nabi sebelum tidur adalah selain Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sebelum tidur itu Nabi akan memanjatkan puji syukur atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan. Di antaranya adalah Alhamdulillahilladzi awana wa saqana wa at'amana. Segala puji bagi Allah
yang telah memberikan kita tempat tinggal. Nah, tempat tinggal ini salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan. Nah, ketika ada saudara kita, kerabat kita yang tidak punya tempat tinggal, kita juga bisa membayangkan bagaimana kesulitan mereka. Nah, barang siapa yang saya hanya bisa mendoakan yang bertanya dan siapapun yang memudahkan tempat tinggal bagi saudaranya, baik itu kerabatnya atau kemudian orang yang dia kenal, semoga ini menjadi sebab Allah berikan kemudahan di dunia, terlebih kemudahan kelak di sisi Allah di akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti itu dari Syafar. Silakan. Baik, Masya Allah Ustaz. Jadi kalau punya rumah, kita harus perhitungkan juga Ustaz ya, kebermanfaatannya di dunia maupun nanti efeknya di akhirat ya Ustaz. Apapun itu ya. Jangan sampai ada yang idle, karena nanti akan memperberat hisab kita di yaumil akhir. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Oh ya, syukran. Ya, jika sudah tidak ada, mungkin karena memang juga jam kerja nih, teman-teman yang di Jakarta sudah siap-siap, dan terlebih yang di timur, di Makassar, ini sudah jam 7.15. Jam 7. Ya. Silakan Ustaz, ditutup Ustaz. Mungkin dengan doa Ustaz, sekaligus juga doa buat kita di Gaza. Kalau boleh nanya Ustaz, masih ada waktu nggak? Boleh sekali. Untuk Pak Haji ditambah 1 jam boleh. Untuk Pak Haji ditambah 1 jam boleh. Silakan Pak Haji. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini rindu sama Ustaz, ini lama nggak ketemu. Masya Allah, Masya Allah. Betul Pak Haji. Ustaz, ya. Ini sebenarnya pertanyaan ini umum, tapi saya perlu mendapatkan pencerahan lebih dalam dari Pak Ustaz mengenai bid'ah. Ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan tadi mengenai kebiasaan hidup Nabi, bagaimana beliau tidur, bagaimana beliau berjalan, bagaimana adat beliau makan dan sebagainya. Nah, di masyarakat kita ini kan ada beberapa paham ya Ustaz ya. Dan saya yakin semua itu punya sumber yang mereka pasti bisa bertanggungjawabkan dari mazhab-mazhabnya. Nah, yang dikategorikan bid'ah itu yang seperti mana sih Ustaz? Misalnya ada yang saya pernah dengar, kalau tidak pernah dilakukan Nabi dan kita lakukan, berarti itu bid'ah. Nah, kalau kita mengacu dari situ, berarti kan kita kembali persis hidup seperti Nabi. Kan kita nggak mungkin, Ustaz. Ya. Nah, itu yang bagaimana mengartikan bid'ah itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah rahmatullah, pertama yang perlu kita pahami dengan baik bahwa perbuatan Nabi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Iya. Yang pertama ada af'al atau perbuatan Nabi ta'abbudi dalam bentuk ibadah kepada Allah. Bagaimana salat, bagaimana Nabi puasa, bagaimana Nabi berhaji, ini wajib diikuti. Yang kedua, ada perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu dikategorikan bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi, disenangi, dicintai. Seperti bagaimana Nabi bersiwak, bagaimana sebelum tidur. Nah, ini sunnah dilakukan dapat pahala, dan insya Allah pasti ada banyak kebaikan bagi siapapun yang melakukan sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga, ada perbuatan Nabi jibiliyah, manusiawi. Iya. Nah ini jamaah rahmatullah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, tidak ada anjuran untuk mengikutinya, tetapi kalau ada orang yang mau melakukannya, mengikutinya, itu juga tidak ada larangannya, boleh saja. Iya. Tapi perbuatan manusia, contoh bagaimana senyumnya Nabi, ya kan nggak mungkin. Bagaimana Nabi bicara, tekanan suara Nabi, bagaimana Nabi berbicara. Tapi ada sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar, itu Masya Allah, segala hal tentang Nabi betul-betul diikuti. Saking cinta dia kepada Nabi. Ini poin pertama. Nah, poin kedua, bid'ah itu adalah segala bentuk perbuatan, urusan yang tidak ada landasannya dalam agama, dalam hal akidah dan ibadah. Jadi segala perbuatan, perilaku yang tidak ada landasannya, dasarnya, nggak ada, nggak pernah tuh ada dasarnya dalam hal akidah dan
ibadah. Dalam hal akidah dan ibadah ini adalah bid'ah. Poin ketiga, ini untuk memahami terkait perkara bid'ah ini, manusia menyikapi bid'ah ini ada yang bermacam-macam. Ada yang kemudian terlalu tasyadud, berlebihan. Maksudnya tasyadud itu berlebihan, segala sesuatu dibid'ahkan. Ya. Perkara khilafiyah, ya, perkara dan ini dinasihatkan ulama. Perkara khilafiyah mu'tabarah di kalangan ulama dan itu ada landasan dalilnya. Cuman karena tidak dilakukan di mazhab yang dia ikuti, mudah-mudah dia bid'ahkan. Contoh kunut di pagi hari, kunut subuh. Kunut subuh kan ada juga, masya Allah, memang berlebihan, terlalu keras, dan ini sudah diingatkan beberapa masyayikh ulama. Jadi ini satu, ada orang berlebihan menyikapi bid'ah, segala sesuatu yang penting tidak sama dengan ngajinya, ustadznya, dan ya begitulah ya. Dan saking tasyadudnya sampai biasanya begini nih, dan itu amat sangat disayangkan sebenarnya. Saya tidak tahu kenapa agama yang diajari ini kok membuatnya tidak bisa senyumnya, tidak bisa menyapa dengan saudaranya. Padahal kalau dia baca syama'il saja, maka saya sering ingatkan orang yang baru belajar, selain perdalami Qur'annya, tauhidnya, coba deh dekat dengan Quran dan baca sirah nabawiyah. Akan mendapati bagaimana gambaran Islam itu di masa Nabi, tidak sekaku, tidak sekeras kita hari ini, yang cuman beda ustadz saja sudah tidak mau senyum, baru dimulai kajian pada keluar berdiri semuanya. Ya, padahal bisa jadi pembahasan kita lebih sunnah daripada apa yang nah. Cuman itulah realita yang terjadi. Oke, satu. Ada yang terlalu tasyadud terhadap bid'ah. Yang kedua, ada yang misalnya gini Ustaz, di masyarakat kita ini, terutama kita yang dari kalangan Bugis Makassar, saya juga tidak tahu sejak kapan itu kita selenggarakan, tapi sejak saya mengerti bahasa, mengerti pergaulan, mengerti kebiasaan-kebiasaan kita di kampung, yang namanya maulid itu selalu diramaikan, diperingati, Ustaz. Nah ini ada juga pendapat itu bid'ah, nggak boleh. Terus ada Ustaz yang menjelaskan bahwa peringatan Nabi itu kan kecintaan kita baca salawat, kita baca puji-pujian. Nah, ini gimana menyikapinya, Ustaz? Terima kasih. Jadi saya kasih pondasi-pondasinya dulu, kerangka berpikirnya dulu, supaya selain kasus ini itu kita lakukan di kasus-kasus yang lain, ya. Jadi tadi sudah perbuatan Nabi, kemudian pengertian tentang bidat. Yang ketiga, orang itu berbeda menyikapi bidat. Ada yang berlebihan, terlalu tasyahud, ya, semua berbeda dengan dia dibidahkan. Ada yang terlalu tasawuf. Tasawuf apa? Terlalu mudah-mudah, ya. Improvisasi banget, dia berimprovisasi dengan ibadah itu kayaknya memang punya kreativitas lebih lah, dan sayangnya bukan di sini kreativitas. Contoh yang menurut saya sholawatan sambil joget-joget. Kalau dia paham tentang sholat, bagaimana sholawat itu dilakukan oleh Allah, oleh malaikat, bahkan dilakukan oleh Allah. Nah, yang ketiga, ada yang wasatiyah, tawassut, dan ini baik. Wasat itu apa? Pertengahan. Tidak berlebihan menyikapi perkaraan yang masih khilaf dan dibid'ahkan semudah-mudahnya, tapi juga tidak bermudah-mudah, karena perkara bid'ah ini juga bukan perkara ringan. Nabi mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa melakukan amalan tidak ada landasannya, dasarnya dari agama kita, maka dia akan tertolak di sisi Allah. Mending kalau cuma tertolak, masalahnya orang yang melakukan bid'ah diancam neraka oleh Nabi. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bukan cuma itu, orang yang melakukan bid'ah, tidak ada perbuatan dalam akidah dan ibadah, tidak ada landasannya dalam agama kita, dalam agama kita, itu nanti diusir dari Telaga Kautsar. Jadi dalam hadis disebutkan ada orang-orang nanti mengaku umat Nabi, datang ke telaganya Nabi, ingin minum dari Telaga Kautsar, tiba-tiba diusir oleh malaikat. Nabi berkata, nanti umatku, dikatakan kepada Nabi, engkau tidak tahu apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan setelah engkau. Nah, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman radhiyallahu anhum, Pak Haji, terkait seperti perkara maulid, ini perkara khilafiyah di kalangan ulama, itu harus dipahami.
perkara khilafiyah seperti ini kita harus berlapang dada. Ya. Tidak mungkin engkau bisa buat orang itu satu kepala, baik yang melakukan ya atau kemudian yang apa namanya yang tidak maulid. Ya. Pelajari dengan benar-benar ya permasalahan ini, tanya sebanyak-banyaknya kepada guru. Setelah itu kemudian mengambil kesimpulan. Setelah kemudian mengambil pendapat, contoh saya termasuk yang tidak merayakan maulid, tapi kemudian untuk poin ini saya juga berlapang dada karena kita lihat bahwa kalau maulid itu ada kemungkaran di dalamnya, sepakat kita tolak. Ada yang joget-joget dan dutan jelas lah. Bahkan jangankan saya, Imam Ki Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat buku hanya untuk menentang kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan oleh sebagian orang dalam maulid. Ya, jadi beliau buat itu buku bahwa maulid yang ada kemungkaran di dalamnya itu adalah sesuatu yang dilarang. Mungkin di beberapa daerah, dan memang itu terjadi di beberapa daerah, Pak Haji. Ini menjadi perlu catatan. Kalau di Bugis ya, di Bone, Pak Haji, hadir maulid, habis itu dengan ceramah sambil merokok di dalam, itu sudah tidak beradab. Tidak beradab dalam tidak beradab di majelis, kemudian dengarkan kisah Nabi sampai sempat-sempatnya merokok, begitu. Kemudian biasanya kan itu pada Jumat menjelang asar pulang semua, tidak ada sholat asar. Cinta Nabi apa yang diklaim kalau kemudian betul. Sholat asar tidak, dan itu hampir di setiap tempat-tempat yang perayaan di Bone itu kan kondisinya seperti itu. Datang kira sholat tidak ada, pulang semua bawa kantong-kantong. Kan ini adalah kemungkaran yang perlu diingkari di tengah masyarakat. Ada lagi kemudian melarung soko, menarung ketan, telur di laut. Ini jelas kemungkaran. Ini jelas bertentangan dengan agama kita. Cinta dan yang lebih parah lagi, ibu-ibunya datang tidak pakai jilbab, pakai celana pendek. Nah, PR kita banyak, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa mengambil peran. Doakan dan juga Masya Allah terima kasih banyak buat Pak Haji Syukur ini, Masya Allah beliau masjid yang dibangun di kampung, walau beliau tinggal di Jakarta, tapi saya tahu beliau punya masjid di kampung. Kayaknya kita belum pernah kajian titipan, insya Allah. Ya, setiap kajian dilewati terus wajib di Bonto Jaya atau sehat selalu. Agak sibuk saya jadi baru ini. Ustaz, kalau selain hari, yang penting jangan hari Ahad pagi, karena Ahad pagi itu insya Allah saya rutin dengan Pak Guru juga Pak. Pak Habibudin. Itu jam 5.30 dia mulai sampai jam 6.30. Ya, Pak Haji. Jadi kalau kajian selain itu, tolong info kasih ya. Ya, Pak Haji. Barakallahu fiik. Salam bagi selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga ya. Salam. Siap. Salam sama teman-teman semua pengajian. Sehat selalu. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum. Silakan maaf Pak, udah sabar kita reunian dulu dengan Pak Haji semua. Masya Allah. Makasih Pak, syukur saka ya. Ustaz, silakan Ustaz. Kalau mau ditutup Ustaz, titip doa juga buat saudara kita di Gaza Ustaz, mengingat ini setahun penuh Tufanul Aqsa berlangsung Ustaz. Ya, barakallahu fiik jamaah rahmat Allah yang sudah bergabung. Majelis sudah ditutup. Semoga sudah Allah sempurnakan pahala siapapun yang keluar dari Zoom setelah ditutup, semoga Allah sempurnakan pahala. Tapi yang ingin mendoakan saudara silakan diambil. Bapak lupa bilang di situ Pak. Ya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Akramal Akramin, ya Sami'ad du'a, ya Mujiban Muqtarra idza da'a. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا هما ولا غما الا فرجت ولا مريضا الا شفيت ولا حاجه من حوائج الدنيا الا يسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا من كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اجعلنا من اهل القران، اهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من اهل القران
أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك الخير كله ما سألك نبيك، ونعوذ بك من الشر كله ما أعاذك منه نبيك وعبادك الصالحون. اللهم إنا ناصر المظلومين يا مجيب المضطر إذا دعاه يا رب الفقراء والمساكين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في الشام. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اللهم كن ناصرا لهم، اللهم كن واليا لهم. اللهم لا والي لهم إلا أنت ولا ناصر لهم إلا أنت. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم وحد كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم سدد رمي المجاهدين. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وكل من عاونهم. اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah ijabah doa kita. Tafadhal ya Syabab. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum atas ilmunya. Semoga Allah ridho ikhtiar kita untuk menuntut ilmu, Allah mampukan kita untuk memahaminya, melaksanakannya, dan bahkan mendakwakannya. Kita tutup ya Ustaz ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah berjumpa lagi pekan depan. Dan bagi yang ingin bergabung, insyaallah besok pagi kita juga ada halaqah tadabbur Quran masih bersama guru kita Ustaz Dr. Umar Maka. Silakan nanti akan kami share linknya di WhatsApp group. Insyaallah besok kita laksanakan jam 9 sampai jam 11 halaqah tadabbur Quran. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Syukran Pak Ustaz.